Halo penggemar anime Tobrut, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Gimana nih kabar Om dan Tante-Tante? Apakah kalian semua sehat? Kalau sehat, alhamdulillah ya. Mimin juga sehat ya? Walaupun masih saja belum mendapatkan janda anak yang ke-27. Nah, setelah kita menyaksikan pertarungan Ein yang membantai sekumpulan monster labirin, di sini kita pun juga diperlihatkan dengan langkah Ein yang akan mengambil kemampuan dari si monster labirin layaknya seperti Jinwo di Solo Leveling. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Om dan Tante-Tante subscribe dululah channel Mimin, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berlanjut ketika si Ein berhasil mengalahkan semua pasukan monster labirin yang menjadi langkah pertama untuk keluar dari ruangan bawah tanah. Dan pada saat itulah Ursula menyuruh Ein untuk menilai atau menjadikan kemampuan mayat dari monster goblin sebagai miliknya. Bahkan ia juga sempat memberitahukan Ein bahwa monster terlahir dengan kemampuan. Ein yang begitu tak percaya diri apakah ia bisa melakukannya atau tidak. Ursula pun kembali menjelaskan mengenai manusia yang mempunyai kemampuan penilaian berarti mendapatkan dan memahami informasi lawan. Hingga saat Ursula kembali memberitahukan Ein soal mata roh yang bisa mendapatkan informasi menjadi pengetahuan. Di saat itulah Ein begitu terkagum sambil mengatakan mata roh sungguh menakjubkan. Maka dari itu, ia pun langsung menilai kemampuan monster labirin dengan tujuan akan mengambil kemampuan dari monster labirin. Akan tetapi, ya, di saat itulah ia merasakan kepalanya yang terasa sakit sambil mengatakan, "Ini seperti informasi yang secara langsung dimasukkan ke dalam otakku." Namun, ketika ia telah menyadari kalau kemampuan monster labirin sudah ia dapatkan, dan Ursula menyuruh dirinya untuk mencobanya secara sendiri, dengan gaya mempersiapkan diri, berlarilah dirinya dengan begitu kencang, namun hal yang tak terduga terjadi. Ya, di saat itulah ia juga merasakan dengan bagian pergelangan otot-otot kakinya yang seakan-akan sobek. Dengan segera diatasi oleh Ursula, menggunakan air tetesan dari Yggdrasil sambil berkata, "Itu, wajar saja teruslah berjalan tanpa henti." Hingga setelah mengatakan itulah si Ein terus berlari, yang bertujuan untuk melatih otot kakinya, yang bahkan sampai seluruh bagian tubuhnya, sembari dijelaskan oleh Ursula. Setiap kali serat otot-otot robek, serat-serat itu menjadi lebih kuat. Siapa sangka, ia juga bahkan menyuruh Ein untuk mengulangi proses pelariannya sampai 10.000 kali. Dan jika Ein berhasil lakukan, maka kemungkinan si Ein bisa mendapatkan otot yang kuat berurat dan dapat menahan gerakan apapun. Selang beberapa jam kemudian, ternyata benar Ein bisa merasakan dengan otot-otot dari pergelangan kaki sampai tubuhnya seketika berhenti robek. Maka dari itu, ia pun juga mendapatkan otot yang kuat dan fleksibel. Singkat cerita, dengan pedenya Ein mengatakan kepada Ursula mengenai dirinya yang mungkin sudah bisa mengalahkan monster Death Bear. Ursula yang mendengar hal itu tentu membuat dirinya begitu kesal, sambil memberitahukan bahwa ia hampir saja mati di tangan monster labirin. Lalu ketika Ursula berniat ingin menawarkan kekuatannya kepada Ein, keluarlah ekspresi wajah Ein menjadi begitu bahagia, sambil menanyakan dengan kemampuan apakah yang Ursula miliki. Namun setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba Ursula mengeluarkan kemampuan sihir kekuatan api ke arahnya yang membuat dirinya seketika terbakar dengan rambutnya yang gosong. Dan dengan pedenya Ursula menanyakan, apakah ia sudah menilai kekuatan tersebut? Ursula juga memberitahukan soal nama sihir kekuatan tadi. Itu adalah mantra pembatalan. Dengan kata lain, ini adalah kemampuan untuk membatalkan mantra hanya dengan memikirkannya. Ini menghilangkan kebutuhan untuk mengucapkan mantra, memberikan penggunanya keutungo dalam pertarungan. Maka dari itu, ia pun juga menjelaskan Ein, jika Ein berhasil menguasai kekuatan tersebut dalam waktu singkat, maka kemungkinan Ein tak akan pernah terkalahkan. Tepat ketika Ursula menyuruh Ein untuk menilai mantra pembatalan bersama sihir verbal yang ia miliki, dan Ein yang mencoba menilai kekuatannya, namun pada akhirnya, Ein seketika kembali dibuat begitu kesakitan, yang bahkan membuat Ein juga kembali terbakar, kemudian jatuh dalam keadaan tak berdaya. Lalu saat Ursula menanyakan apakah Ein berhasil melakukan penilaian mantra yang tadi ia keluarkan, dan Ein menjawab entah bagaimana caranya, pada saat itulah Ursula kembali mengulangi mengeluarkan mantra apinya
sampai membuat Ein begitu panik hingga langsung bertindak untuk kembali mencoba menilai mantra tersebut. Akan tetapi, selang beberapa hari kemudian, setelah Ein berhasil menilai kemampuan mantra dari Ursula, dan karena ia bukan penyihir, kemampuan itu membuat mananya cepat berkuras hingga menjadi kewalahan. Namun saat mananya habis, siapa sangka ternyata Tobrut Yuri menggunakan Yggdrasil bernama Broplets yang bisa memulihkan mana dan bisa memperbanyak kapasitas mananya. Maka dari itu Ein pun diajari Ursula menggunakan mantra api yang telah ia nilai. Dan sekitar setengah bulan lamanya setelah ia bisa mempelajari kekuatan tersebut, sampai bisa melepaskan ribuan mantra verbal sekaligus, ternyata Ein juga bisa menguasai mantra tingkat menengah yang bernama Windstorm, kemudian bergumam di dalam benaknya. Aku memiliki kemampuan yang kupelajari dari monster labirin dan Ursula. Tubuhku yang dilatih tanpa henti, dan kapasitas mana yang diperbanyak, serta penilaian super yang diaktifkan oleh mata roh. Bertepatan dengan momen itu juga terlihatlah dengan Ursula di belakangnya, yang bahkan sambil bertanya-tanya. Setelah mereka sudah berada di ruangan bawah tanah, dengan adanya monster Death Bear yang dulu pernah menyiksa Ein yang melihat monster tersebut seketika membuat dirinya begitu gugup, yang bahkan membuat Ursula juga sempat mengatakan, "Meskipun kau masih lemah, kau lebih kuat dari sebelumnya. Aku merasa kesal harus mengakuinya, tapi kau cukup mengambil keputusan." Bahkan Ursula juga yakin kalau Ein pasti bisa mengalahkan monster Death Bear dengan mudah. Namun ketika Ein mengatakan, "Kau memberikanku pujian?" Di saat itulah Ursula mendorong Ein ke depan sambil kembali menyuruh Ein untuk menghabisi monster Death Bear. Mengingat soal dirinya yang dulu pernah disiksa habis-habisan oleh Zoid dan Tobrut Yolena, dengan begitu percaya diri, ia pun siap menghadapi si monster Death Bear. Hingga di saat itulah ia berjalan maju ke arah monster Death Bear, sambil mengatakan kalau pertarungan ia melawan monster Death Bear sudah dimulai. Maka dari itu pertarungan pun dimulai yang didahulukan oleh dirinya, yang memulai melancarkan serangan fireball-nya, hingga langsung memancarkannya ke arah monster Death Bear. Namun siapa sangka, ternyata serangan tersebut sama sekali tak bisa mengenai monster Death Bear, yang membuat Ursula juga sempat memberitahukan kalau ia yang kurang kontrol dalam mengarahkan serangan. Lalu saat monster Death Bear mengeluarkan kata desahnya, ia pun langsung mengaktifkan skill kecepatan supernya, dan secara tiba-tiba sudah berada di belakang monster Death Bear. Tepat pada saat itu juga ketika monster Death Bear memulai melancarkan serangan pemukulannya, ia pun juga langsung mengaktifkan skill penilaian super berupa gerakan lambat, yang membuat dirinya mempunyai kesempatan untuk melancarkan serangannya bernama Windstorm. Siapa sangka ternyata kemampuan Windstorm itu berupa sihir kekuatan angin puting beliung yang bisa mengangkat monster Death Bear, yang bahkan bisa mencincang-cincang tubuh si monster Death Bear seperti sate ayam. Namun dengan serangan seperti itu saja, ternyata monster Death Bear masih saja bisa menahan hingga langsung bergerak untuk melancarkan serangannya kepada Ein yang telah menyadari soal kekuatan mantranya yang lemah. Karena bukan penyihir, ia pun juga berniat untuk kembali melancarkan serangan. Dan dengan posisi yang begitu siap, sambil kembali mengeluarkan sihir kekuatan fireball-nya, pada saat itulah ia langsung memancarkannya ke arah monster Death Bear secara beruntun, yang bahkan dengan jumlah yang sangat banyak. Alhasil, dari serangan yang begitu mengerikan seketika, membuat monster Death Bear itu tak berdaya untuk menahan. Dan dalam beberapa detik, jatuhlah si monster Death Bear yang menjadi kemenangan si Ein. Menyadari hal itu dengan ekspresi wajah yang begitu bahagia, ia pun juga bisa menyadari kalau dirinya yang sekarang ternyata sudah menjadi kuat dan berurat. Singkat cerita, beberapa menit kemudian, setelah Ursula bersama Ein telah kembali ke tempat Yggdrasil, dengan wajah yang begitu kesal, Ursula memberitahukan Ein bahwa dirinya akan memberikan Ein hadiah. Namun dari si The Tobrut Yuri, Yuri memberikan pangeran Ein-nya hadiah yang berupa inti dari Yggdrasil. Lalu saat Ein menanyakan, bukankah inti Yggdrasil itu yang ada di matanya? Dan Ursula pun menjawab tepat sekali, ini akan kemungkinanku untuk membuatkanmu yang baru. Mendengar hal tersebut, tentu Ein kembali menanyakan, tapi bukankah ini sumber kekuatan Yuri?
Hingga setelah mengatakan itulah, ia memberitahukan Ursula dan Yuri mengenai dirinya yang tak bisa menerima hadiah pemberiannya. Mendengar itu, Ursula pun kembali mengatakan, "Jangan salah paham, kami hanya meminjamkannya kepadamu. Aku telah menaruh mantra agar Yuri bisa kembali padaku saat kau mati." Hingga di saat itulah, Ursula mengusulkan soal dirinya yang akan melakukan transplantasi kepada mata Ein dengan cara ia menyuruh si Ein untuk menutup mata, dan ketika Ursula sudah selesai memasuki inti Yggdrasil tadi, ke mata Ein dengan sempatnya, ia juga memberitahukan bahwa Ein bisa meneteskan air mata sukacita pada evolusi mata prostetik roh. Bahkan, bukan hanya itu saja, melainkan si Ein juga bisa melihat penampilan menakjubkan dari mata prostetik roh suci. Kemudian di saat Ein tampak begitu melongo sambil mencari keberadaan si Tobrut Yuri. Ya, pada saat itulah si Yuri tiba-tiba keluar dari matanya yang membuat Ein sampai bertanya-tanya soal dari manakah datangnya si Yuri. Sambil mengeluarkan ekspresi wajah yang bahagia, Yuri pun menjawab dengan memberitahukan bahwa dirinya datang dari mata si Ein. Ursula juga sempat kembali menjelaskan Ein kalau inti Yggdrasil telah ditransplantasikan ke mata Ein. Dengan arti, mata Ein sekarang sama seperti Yggdrasil dengan hasil Yuri bisa tinggal di dalam mata si Ein dan berbolak-balik ke Yggdrasil. Dengan begitu tegas, Ursula kembali menjelaskan, namun dengan menyuruh si Ein untuk menjaga si Yuri. Karena Yuri akan tinggal satu kamar bersamanya. Dan siapa sangka dengan begitu semangat, ternyata Yuri juga sempat memberitahukan Ein mengenai dirinya yang bisa menyembuhkan segala penyakit luka menggunakan tetesan air Yggdrasil sebanyak mungkin yang ia bisa. Namun, ketika Ein menanyakan kepada Ursula, apakah Ursula tidak keberatan kalau Yuri pergi bersamanya, tiba-tiba dirinya mendapatkan serangan tendangan dari Ursula sambil memberitahukan bahwa dirinya tak akan pernah meninggalkan putri Tobrutnya yang berharga pada manusia yang tak dikenal dan tak berguna seperti Ein. Kemudian saat Ein menanyakan dengan mengatakan, "Lalu kenapa?" Ursula pun tentu kembali memberitahukan bahwa sejak Yuri lahir, hanya mereka berdua sajalah yang berada di sana. Dia tidak memiliki teman dan selalu merasa kesepian. Jadi kupikir aku bisa mempercayakan anak Tobrut ini padamu. Kau mungkin bodoh, tapi ternyata kau punya jiwa yang baik. Hingga pada saat itulah Ursula menyuruh Ein untuk menunjukkan pada Yuri betapa luasnya dunia dengan mata Yggdrasil. Mendengar hal tersebut sontak membuat Ein begitu termenung sambil mengatakan, "Aku mengerti, kau dapat mempercayakan putri Tobrutmu yang berharga ini padaku." Tepat pada saat itu juga, Ursula sempat memberikan Ein hadiah perpisahan berupa sebuah lambang bunga yang bisa memberikan si Ein sihir ruang penyimpanan yang bahkan tak terbatas pada tangannya. Oh, nanda kore? Namun bukan hanya itu saja, Ursula juga memberikan Ein sebuah pedang sambil menjelaskan bahwa ia telah membuat pedang tersebut menggunakan bahan yang disediakan oleh si Yuri. Namun tepat ketika Ein menanyakan, "Hah, kau memberiku itu juga?" Tiba-tiba. Lalu ketika Ein sedang berguling-guling karena kesakitan, Ursula pun juga menunjukkan sebuah batu sage sampai langsung memasukkannya ke mulut si Ein dengan begitu terpaksa. Alhasil menyalalah mata kanan si Ein sambil menanyakan, dengan apa yang telah dilakukan Ursula kepada mata kanannya. Ursula menjawab, "Ini adalah alat yang menghubungkan kesabaranmu denganku. Ini akan membuat kita dapat berkomunikasi kapan saja dan membuatku melihat apa yang kau lihat." Dalam kata lain, Ursula akan mengawasi si Ein untuk memastikan agar Ein tak terlalu ramah dengan anak Tobrutnya si Yuri. Hingga pada saat itulah Ein bersama Ursula dan Yuri sudah bersiap untuk keluar dari ruangan bawah tanah Yggdrasil. Tapi sebelum pergi, Ein sempat menanyakan kepada Yuri apakah Yuri menginginkan sesuatu ketika ia akan berada di atas atau tidak. Bahkan, ia juga kembali mengatakan, namun dengan memberitahukan Yuri soal dirinya yang ingin membalas semua kebaikan si Yuri. Di sisi Yuri yang mendengar hal itu, ia pun juga memberitahukan Ein mengenai dirinya yang ingin menemui keluarganya seperti kakak dan adiknya. Bahkan Ursula juga sempat kembali memberitahukan Ein kalau Yggdrasil pada awalnya adalah satu buah pohon besar dan dengan cabang-cabang inti rohnya terbagi menjadi 9 bagian, namun tersembunyi di ruang bawah tanah di seluruh negeri. Mendengar hal itu sambil menghantam tangannya, ia pun bisa mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Ursula. Maka dari itu, sambil menodongkan tangannya ke Yuri, ia pun bersedia mengajak si Yuri untuk mengelilingi dunia, yang bahkan ia juga siap untuk mencari keluarga dari Ursula.
Tepat ketika Yuri menanyakan kepadanya, apakah itu tidak merepotkan, Ein pun menjawab, "Tidak mungkin sayang, aku juga ingin sekali bertemu dengan keluargamu. Ayo sayang, mari kita temui mereka semua." Setelah Yuri memegang tangan si Ein sambil mengucapkan terima kasih, dengan begitu bahagia, Ein pun juga mengatakan, "Ayo kita pergi dulu dari sini." Selang beberapa menit telah berlalu ketika Ein sudah berada di ruangan bawah tanah, namun ia tampak begitu bingung dengan jalan yang akan ia lewati. Tiba-tiba keluarlah perkataan Ursula yang menyuruhnya untuk mengambil jalan ke sebelah kiri. Bahkan ia juga memberikan Ein sebuah tanda panah dengan menyuruhnya untuk mengikuti tanda panah tersebut. Tepat pada saat itu juga, Ursula memberitahukan Ein bahwa di tempat sekarang ada monster viper atau seekor ular raksasa yang sekarang sedang mendekatinya. Kemudian saat ia menanyakan kepada Ursula, apakah mata prostetik roh suci bisa menilai monster ular tersebut? Ursula pun menjawab tentu saja, "Cukup main-mainnya dan bersiaplah untuk bertarung. Dan jika kau kalah, aku akan membunuhmu." Hingga ketika Ein mengeluarkan senjata pedang rohnya, dengan begitu cepat, ternyata dengan mudahnya Ein seketika berhasil mengalahkan monster ular raksasa yang bahkan tertebas menjadi beberapa bagian. Pada saat itu juga, ia pun juga langsung menilai kemampuan sihir si monster ular raksasa dengan adanya status penyakit, status ketahanan, dan bahkan bisa melelahkan apapun jika Ein sentuh dengan racun peleburan. Dan ketika ia menyadari dengan kepalanya yang tidak sakit saat menilai kemampuan si monster ular raksasa, datanglah si Yuri dengan hormat. Ia memberitahu bahwa dirinya lah yang telah menyembuhkannya. Ein yang mendengar hal itu tentu langsung mengucapkan rasa terima kasihnya kepada si Yuri, yang bahkan sampai bersyukur karena telah bertemu dengannya. Namun siapa sangka, singkat cerita, ketika Ein sudah berada di depan pintu ruang bawah tanah, yang dimana menjadi pintu terakhir untuk keluar, Ursula pun kembali memberitahukan bahwa ada inti jantung di ruangan bawah tanah, namun memiliki penjaga dengan sosok makhluk monster berukuran raksasa yang bahkan bisa melahap umat manusia. Lalu saat Ein bertanya-tanya jadi bos monster adalah penjaga dari inti ruang bawah tanah, Ursula pun menjawab benar. "Kecuali kau mengalahkan tuannya, pintu keluar tak akan terbuka, dan tuannya tanpa diragukan lagi kuat." Mendengar hal tersebut sambil menguatkan tekadnya dan menyadari kalau monster yang sekarang kemungkinan jauh lebih kuat daripada sebelumnya, terjadilah momen kisah romantis yang membuat Mimin akan salting. Lalu ketika ia mengingat dengan dirinya yang telah mendapatkan kekuatan berkat Yggdrasil, pada saat itulah ia membuka pintu ruangan bawah tanah yang bahkan langsung melihat dengan inti jantung dari ruang bawah tanah. Akan tetapi ketika mereka berdua melangkahkan kakinya ke depan, tiba-tiba, ya, pada saat itulah keluarnya bos monster batu raksasa di hadapannya, yang membuat Ein begitu ragu untuk menghadapinya. Menyadari hal tersebut, ia pun langsung menyuruh si Tobrut Yuri agar masuk ke dalam matanya. Dan siapa sangka tanpa beraba-aba, ia pun langsung melesat ke arah bos monster. Lalu ketika bos monster batu itu akan bergerak melancarkan serangan pemukulan hantamannya, di saat itulah Ein mengeluarkan sihir kekuatan pertahanan yang bernama Adamantin, yang bisa membuat kedua lengan tangannya berubah menjadi besi yang terlihat begitu keras. Saking kerasnya pemukulan si bos monster seketika membuat Ein begitu lengah, yang bahkan sampai membuat Ein tertanam ke bawah tanah dan membuat otot kakinya seketika dipatahkan. Tapi ketika Yuri sudah menyembuhkan kakinya menggunakan air Yggdrasil, dengan begitu panik sambil menahan serangan bos monster batu. Pada momen itulah ia mengeluarkan kekuatan sihir racun peleburan yang membuat si monster batu raksasa itu seketika dikejutkan hingga membuat tangan kanannya juga dilelehkan. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video anime Fugushoku Kantaeshi Gajitsu Saikyu Data episode 2. Untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen sebagai support dan dukungan untuk saya di channel ini.